Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama di saat teduh yang indah ini. Kita mau sama-sama siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya melimpah bagi kehidupan orang percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama-sama buka hatimu, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Tapi semua karena kasih sayang Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku.
yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, oh dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saat ini ambil waktumu menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan-Mu, mari arahkan perhatianmu hanya kepada Tuhan. Saat ini buka hatimu, terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupmu, sebagai satu-satunya sungai kehidupan dalam hidupmu, yang menghidupkan setiap rohmu, menghidupkan imanmu, menghidupkan pengharapanmu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, begitupun jiwa kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku. Terus mengalir ya Tuhan, terus segarkan setiap jiwa kami. Jiwa kami yang kering disegarkan dengan aliran sungai kehidupan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap
sembah, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami hanya mau berseru kepada-Mu. Di dalam setiap kesesakan kami mau berseru memanggil nama-Mu Yesus. Kau penghiburan kami Tuhan, Kau kekuatan bagi kami, Kau perlindungan bagi kami. Kubu pertahanan kami yang teguh, Engkau Allah yang kami percayai Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau terus memanggil nama-Mu Yesus. Ini hati kami, mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Yesus, yes Lord. Panggil namanya Yesus, berseru kepadanya. Dia mendengar setiap seruan doamu, Dia mendengar setiap seruan hatimu. Teruslah berseru memanggil namanya, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang besar. Yes Lord Jesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh ya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti, selalu berarti bagiku. Ya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi berseru kepadanya, panggil namanya Yesus. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Panggil namanya Yesus. Dengan segenap hatimu berseru hanya kepadanya Yesus. Ya Lord Jesus, Yesus, Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Lewati apapun dalam hidup kami tahu Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang sertai kami. Setiap hari dalam hidup kami mau memanggil nama Yesus. Itu sumber kekuatan setiap kami. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Dia tidak pernah tidak dengarkan setiap seruan kita. Dia tidak pernah terlelap untuk mendengarkan setiap seruan hidup kita. Hari ini lewati apapun dalam hidup ini. Satu hal yang kami tahu pasti Bapa, Engkau memperhatikan setiap kami. Engkau jaga kami, Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau lindungi kami. Beracara buat setiap hidup kami Bapa, sebab kami ini anak-Mu. Hari ini kami punya kerinduan Bapa, ada di kaki Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Dan kami rindu firman ini menegur setiap kami. Firman ini mengkoreksi setiap kami. Biar firman ini berkumandang di hati setiap kami. Ajar kami, Roh Kudus pimpin kami. Melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu secara simpel dan sederhana. Biar firman ini menguatkan setiap kami. Kami percaya firman ini tuntunan buat setiap kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan GBC Worship di tempat ini dan tim penggembalaan. Kami rindu boleh semakin dekat sama Bapak Ibu Saudara. Boleh jadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Boleh menjadi sarana bagi Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan. Jumpai Tuhan, Dia berkenan untuk engkau jumpai Bapak Ibu Saudara. Dia senang kalau dia lihat anak-anaknya rindukan Tuhan setiap hari. Seperti ragu yang tadi kita naikkan, seperti rusa merindukan air Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita tahu dia adalah the living water. Dia adalah air yang hidup. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu air hidup buat setiap kita. Siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Hari ini jadikan Tuhan jadi the living water. Kita perlu Tuhan every day, setiap hari melangkah dalam hidup ini kita perlu Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan gentar. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Masih di satu seri khotbah yang sama, Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang mengatasi frustasi. Stres naik level itu frustasi, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai di sana. Jangan sampai di sana. Tekanan mungkin ada, persoalan mungkin terjadi, badai mungkin Tuhan izinkan. Tapi hari ini ketika engkau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, Dia take care semua anak-anaknya. Dia kendalikan hidup setiap kita. Mungkin proses Tuhan izinkan terjadi, ya betul Bapak Ibu Saudara. Tapi proses itu tidak akan pernah menghancurkan anak-anak Tuhan. Proses itu yang akan bawa anak Tuhan jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Ujung-ujungnya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Syukuri semua proses yang ada Bapak Ibu Saudara. Toh kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, tegak berdiri, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi akan selalu ada kekuatan ilahi yang menyertai setiap kita. Hari ini masuk di episode yang ketiga Bapak Ibu Saudara dari mengatasi frustasi. Kita sama-sama mau belajar, masih sama Bapak Ibu Saudara di Amsal yang ketiga. Kita sudah bahas ayat 5, kita sudah bahas ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh dengerin, karena ini khotbah berseri Bapak Ibu Saudara, boleh lihat videonya. Kita sudah share. Ayo sama-sama kita hari lepas hari kita mau dikoreksi sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih masuk di Amsal pasalnya yang ketiga. Ayat yang kelima kita sudah belajar untuk kita tidak andalkan pengertian kita sendiri, kita tidak andalkan pikiran kita sendiri. Ayat yang keenam kita sudah belajar untuk kita tidak andalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk ke ayat yang ketujuh. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini aja sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ketika saya renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, satu kata yang begitu menggelitik dalam hati saya.
Janganlah engkau menganggap. Kata-kata menganggap ini menggelitik hati saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika orang menganggap dirinya sendiri bijak, kata-kata menganggap itu belum tentu loh Bapak Ibu Saudara. Saya menganggap diri saya pintar, ada yang lebih pintar. Saya menganggap diri saya ganteng Pak, ada yang lebih ganteng. Saya menganggap diri saya kaya, ada yang lebih kaya. Kata-kata menganggap di sini menurut saya gimana ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu bobot sedikit yaitu kesombongan Bapak Ibu Saudara. Iya enggak sih? Hari ini kita menganggap diri kita kayak apa? Apakah engkau menganggap dirimu sendiri yang bijak? Yuk hari ini firman Tuhan tegur setiap kita. Kalau hari ini engkau mau hidupmu jadi lebih baik, hidupmu semakin hari semakin serupa dengan Kristus, jangan sombong. Jangan menganggap dirimu sendiri paling bijak. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketujuh bagian atas saja kita selesaikan hari ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Firman Tuhan tegaskan, jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap diri kita, aku ini loh yang paling oke, aku ini loh yang paling yes. Kata-kata menganggap itu belum tentu Bapak Ibu Saudara. Jangan sombong hari ini. Lewati apapun mungkin kau kaya, mungkin kau punya semuanya, mungkin kau punya kekuasaan. Hari ini firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, jangan sombong. Orang ganteng Pak, sombong, Tuhan marah. Danio yang elek. Nah, kurang ajar kan Bapak Ibu Saudara. Orang pinter sombong Tuhan marah loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau anak-anaknya sombong. Danio wis tidak pinter, biasanya kan gitu Bapak Ibu Saudara. Orang kalau pinter itu diem biasanya Bapak Ibu Saudara, tidak banyak ngomong. Biasanya yang banyak ngomong itu yang kurang pinter Bapak Ibu Saudara. Yuk, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi orang jangan sombong. Firman Tuhan tegur setiap kita. Jangan sombong. Hari ini lewati apapun keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Yuk, jangan sombong. Jangan menganggap diri kita sendiri paling bijak. Yang cilaka Bapak Ibu Saudara, yang cilaka di sini ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tidak sombong sama sesama kita loh. Tanpa kita sadari kita sering sombong sama Tuhan. Tuhan pokoknya begini. Nek Tuhan tidak kayak gini, meneh gak gereja-gerejaan Tuhan. Tuhan pokoknya begini, habis ini, habis ini. Kita atur Tuhan, kita dikte Tuhan, kita sering sombong sama Tuhan. Hari ini yuk kita belajar jadi orang jangan sombong. Dia yang tahu yang segalanya Bapak Ibu Saudara buat setiap kita. Saya sering kali ucapkan ini, otak kita ini segede bakpo Bapak Ibu Saudara. Mau mengendalikan seluruhnya, mana bisa Bapak Ibu Saudara. Banyak saya kadang ketemu sama orang Bapak Ibu Saudara, ketika dia tiba-tiba sakit. Dia bilang, aku ini enggak kerasa apa-apa loh. Kok tiba-tiba datang dokter sama dokter divonis sakit. Loh sekarang Bapak Ibu Saudara logika, badan kita sendiri nih Bapak Ibu Saudara yang enggak terlalu besar, kita ini enggak bisa mengendalikan. Dan yang lain Bapak Ibu Saudara, gitu kita mau sombong. Hari ini yuk firman ini tegur setiap kita, jangan sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Kata menganggap ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita menganggap diri kita hebat, padahal kita juga tidak hebat sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Yuk hari ini, jangan pernah sombong. Apa sih hari ini yang kita sombongkan? Uang kita, harta kita, aset kita, koneksi kita, apa yang kita punya, talenta kita. Apa yang hari ini jadi kesombongan setiap kita? Buat saya sederhana. Catat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apapun di dunia ini yang melebihi Tuhan adalah berhala. Sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Apapun di dunia ini yang melebihi Tuhan adalah berhala. Sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Hari ini apa yang kau sombongkan? Hartamu kah? Ingat Pak, dulu mungkin kau tidak kaya. Ketika engkau berdoa, Tuhan kasih engkau berkat. Tapi kalau hari ini engkau taruh uangmu itu lebih di atas Tuhan, itu berhala. Sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Mungkin kau dulu tidak punya anak, Tuhan kasih engkau anak. Engkau doa sama Tuhan, Tuhan kasih engkau anak. Hari ini engkau punya anak, engkau taruh anakmu di atas Tuhanmu, itu berhala Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Hari ini jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Hari ini jangan sampai Tuhan balikkan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ngetip aja kita selesai loh Bapak Ibu Saudara. Yuk hari ini belajar, jadi orang jangan sombong. Apa sih dalam hidup kita yang bisa kita sombongkan? Makan juga tetap nasi kok Bapak Ibu Saudara. Ada di sini yang kaya terus habis itu tidak mau makan nasi. Kalau saya Bapak Ibu Saudara kalau punya uang ya tetap makan nasi Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kita menikmati hidup boleh. Kita berkarya hari lepas hari jadi naik level jadi lebih baik boleh.
Tapi jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan sederhana sekali mengingatkan setiap kita. Yuk, hari ini kita sudah belajar untuk kita tidak andalkan kekuatan hidup kita. Hari ini firman Tuhan ajarkan jangan sombong. Jangan sombong. Orang sombong itu nyebelin loh Bapak Ibu Saudara. Dan banyak, saya lihat banyak orang sombong itu banyak. Tidak tahu kenapa ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi hari ini Yeremia 17 ayat yang kelima mengajarkan kepada setiap kita. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di padang angus, di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi janji firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu janji firman Tuhan buat setiap kita. Hari ini stop andalkan kekuatan hidup kita, stop sombong sama Tuhan. Karena Tuhan tidak aling-aling loh Bapak Ibu Saudara, dia bilang terkutuk. Hari ini andalkan Tuhan, taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Amin Bapak Ibu Saudara, simpel aja, singkat aja, taruh patri dalam hati setiap kita. Keluar, lakukan ini, eksekusi dalam hidup setiap kita. Engkau pasti keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Bantu share video ini Bapak Ibu Saudara, bantu share saat teduh ini kemanapun. Saudara, kerabat yang mungkin engkau tahu, engkau kenal, bantu share Bapak Ibu Saudara. Saya rindu, saya berdoa. Saat teduh ini menjadi kekuatan bagi orang banyak. Siapapun yang membutuhkan, ini jadi kekuatan. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Kami rindu bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Boleh taruh kerinduan doa Bapak Ibu Saudara di nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau semua keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Hambamu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya firman ini tertanam dalam hati setiap anak-anakmu. Mengkoreksi, menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Roh Kudus, jamah kami. Tuhan tolong kami. Kami tahu kalau kami andalkan kekuatan kami tidak bisa. Tapi kami andalkan Tuhan lebih dari segalanya. Tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak engkau mengalami masalah persoalan. Hal yang saya tahu pasti dia buka jalan atas hidupmu. Dia pegang kendali atas hidupmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terbaik akan segera datang. The best is yet to come. Nantikan bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, saya rindu melepaskan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus akan menyertai, memimpin, melindungi dan memberkati engkau. Di seluruh aspek kehidupanmu, Dia yang bertanggung jawab, Dia memberkati engkau dengan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and God bless you.